Orang Jawa bilang itu bibit bebet bobotnya lah. Masa kita cari mantu harus lihat bibit bebet bobot, kemudian cari pemimpin, kita seolah-olah membiarkan bibit bebet bobot itu ditabrak-tabrak kalau menggunakan istilah gaul kan, karena konstitusi itu ditabrak-tabrak. Dan ada kejadian-kejadian aneh lah, bukunya dia terbuka dan lain-lain. Nah dari situlah terus saya akhirnya cari tanya pada yang punya rumah kan, siapa sih dulu di sini tinggal? Dan ternyata benar di situ tuh pernah tinggal Maxim Gorky. Dan di library itu dia sering ada, kalau kita bicara arsip-arsipnya bisa terbaca di situ. Saya mungkin harus spill ke Pak Budiman loh. Saat-saat saya menolak MK, itu anak saya yang masih SMP waktu itu ada yang datangnya sekolahnya. Bayangkan anak SMP tidak ada urusan sama ibunya sama sekali, itu bisa didatangi ke sekolahnya. Anak saya yang besar ada yang telepon, ada yang mengancam. Informasi yang Mbak Koni dapat, di end dari kasus Hasto ini akan bagaimana? Akan tetap 7? Turun? Nah, ya pinter banget sih. Percaya nggak sih? Aku tuh on the way ke sini, aku tuh agak shock sebenarnya. Karena somebody call me, dan cuma bilang begini. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Di depan saya ini ada buku menarik judulnya Dari Mimpi Peradaban Menuju Kelahiran Bangsa Berkesadaran. Ditulis oleh Koni Rahakundini Bakri. Yang kebetulan pagi ini sudah berada di depan saya untuk saya ngajak ngobrol bagaimana proses kreatif dari Bu Koni Rahakundini Bakri menulis buku itu. Saya spill sedikit di halaman 40. Politik melampaui kuasa. Saya baca ya. Politik seperti yang kita ketahui sudah mati. Ia telah menjadi teater banal, diperankan oleh boneka, ditulis oleh ketakutan, dan dibiayai oleh pecundang. Wah, kutipan yang sangat kuat menurut saya. Bu Koni. Yes. Apa maksud politik melampaui kuasa, dibiayai oleh pecundang ini sebetulnya? Ya kita lihatlah, harus jujur. Gini, menurut saya kita harus tahu dan berani menyatakan, atau tahu mungkin sudah ya, tapi berani menyatakan bahwa memang politik kita tuh sudah tidak terlalu bersih. Tidak terlalu bersih? Ya, kalau kata-kata tadi pertanyaan kalau langsung ke dibiayai oleh pecundang, ya untuk saya siapapun yang bersuara, termasuk suara-suara batin, suara-suara kebenaran, suara-suara kebijaksanaan, suara-suara para akademisi, ya kan, atau filsuf lah, gitu. Itu kan bisa dengan sesaat sirna dengan serangan para buzzers yang dibiayai oleh pecundang. Dan itu membentuk pola persepsi masyarakat kita. Dan itulah mungkin kalau saya boleh tarik mundur, kenapa seorang Koni Rahakundini Bakri yang jedar-jedor, jedar-jedor maunya perang melulu itu, tiba-tiba banyak terdiam ya selama saya mungkin awal tahun saya pertama di Rusia itu kan bukan saja orang terkejut kenapa tiba-tiba Koni Bakri jadi guru besar di Rusia. Lu saya juga terkejut kok, gitu. Tapi ya itu saya belajar banyak dalam proses awal itu. Ternyata proses saya berangkat ke sana kan nggak bisa lepas dari riuh hiruk pikuk pilpres. Kalau saya bilang riuh hiruk pikuk pilpres, tolong digarisbawahi. Riuh hiruk pikuk majunya Gibran dengan menabrak MK, maju sebagai cawapres. Saya harus ulangi kata-kata ini karena beberapa hari lalu saya bertemu dengan Surya Paloh. 3 hari lalu, dan dia mungkin mendengar beberapa kalimat saya dalam beberapa pertemuan yang mendukung gerakan yang disampaikan, gerakan moral ya, disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan. Menurut Pak Surya, salah kalau itu dimunculkan sekarang. Dengan alasannya apalah, saya mungkin nggak boleh reveal di sini karena dia belum tentu beliau senang untuk di-reveal. Tapi kalau buat saya itu mengejutkan gitu, karena saya bilang, saya bisa berpikir yang terbalik. Jika dipaksakan dan terjadi apa-apa pada Presiden Prabowo misalnya, itu bagaimana negara ini? Gitu. Karena betul seorang anak muda bisa ditemani, dikawani, dibimbing oleh orang-orang sekitar dia.
bisa aja kan, dia bisa mengundang siapalah dekat dia. Tapi kan intinya bukan hanya itu. Intinya adalah dia sendiri itu bagaimana sebagai pemimpin, sebagai manusia gitu. Kita kan harus melihat itu semua dari sumber atau dari dasar. Orang Jawa bilang itu bibit bebet bobotnya lah. Masa kita cari mantu harus lihat bibit bebet bobot, kemudian cari pemimpin, kita seolah-olah membiarkan bibit bebet bobot itu ditabrak-tabrak kalau menggunakan istilah gaul kan, karena konstitusi itu ditabrak-tabrak. Bu, kalau saya baca buku ini ya, saya ini susah mendefinisikan Bucon ini. Guru Saya baca besar, tulisannya. guru besar, spiritualis, politisi. Enggak lah kalau politisi. Ya, apa? Saya harus mendefinisikan ibu sebagai apa? Saya boleh nggak kalau saya GR? Apa itu? Saya mungkin orang yang tercerahkan ya. Orang yang tercerahkan. Iya. Dan ini adalah pertobatan ibu. Saya suka dibilang tercerahkan. Nggak tercerahkan begini. Saya mungkin orang yang beruntung. Boleh saya sedikit latar belakang keluarga ya? Silakan. Papi saya kan orang yang sangat fisika, Kak. Wah, ahli nuklir gitu. Nah, ibu saya memang dari turunannya, dia itu bisa baca mainannya sama kristal, sama kartu tarot, sama lihat orang tanggal lahir orang dia bisa tentukan apa. Jadi saya waktu kecil itu, dan keluarga besar saya ini kan dua agama. Kami lahir dari keluarga Katolik dari pihak mami. Really? Yes. Makanya saya biasa jadi Bunda Maria waktu kecil. Kalau ada orang nanya-nanyain agama saya apa, jangan ditanyakan. Karena saya udah beyond itu gitu loh ya. Nah kemudian, papi Islamnya Muhammadiyah keras kan. Nah, tapi ya saya tumbuh di antara dua kubu yang saling tarik-menarik. Papi mendidik saya untuk kamu anak perempuan satu-satunya, semua harus pakai brain, nggak bisa pakai rasa. Mami, at the other hand, di dunia ini nggak semuanya bisa pakai akal. Kamu harus gunakan suara batinmu. Nah itu kan saya terus gitu sampai saya sekolah S3 dan lain-lain itu mungkin saya agak bingung gitu. Kadang saya lemparkan dunia spiritual gitu. Nah tapi di Rusia ini sesuatu terjadi sebenarnya. Ini kan believe it or not nih. Saya nggak mau dibilang juga uka-uka ya. Tapi this is happen. Saya itu di sana diangkat menjadi guru besar, dan guru besar luar biasa itu nggak mudah. Jadi kalau di sini kan guru besar cuma dipilih, bikin speech, semua orang bertepuk tangan. Oh no, di Rusia apalagi di kampus saya, itu nama kita tuh muncul dalam rapat guru besar dan para dosen. Jadi sekitar 300-an orang tuh ada di ruangan tersakralnya Saint Petersburg State University yang ada sejak Peter the Great melahirkan kampus itu. Nama-nama kita disebut nih, misalnya ada 3 nama nih, Pak Budiman, Koni, dan siapa gitu. Begitu nama Pak Budiman muncul, ada satu orang angkat tangan, belum bilang apa-apa, objectionnya baru angkat jari, nama itu hilang, bukan drop ke bawah. Can you imagine the proses? Jadi buat saya menjadi guru besar di sana itu sesuatu sekali gitu. Nggak bisa kayak di sini mungkin, tiba-tiba orang nggak kelihatan apa, tiba-tiba udah Guru besar. berguru besar. Nah, yang kedua, saya tuh diberikan fasilitas banyak. Salah satunya rumah saya itu adalah rumah yang sangat klasik. Di Saint Petersburg. Di Saint Petersburg, dekat Istana Peter, next to the Fabergé Museum. Jadi main road lah, nggak aja dekat Hermitage, dekat Fabergé. Itu rumah dibangun tahun 17 sekian. Nah, saya tuh punya library besar, punya ruang piano besar, kamar besar-besar ya. Jadi house sebenarnya. Di building itu yang tinggal juga sahabat-sahabat Putin. Depan unit saya, satu lantai cuma 2 unit. Depan saya itu adalah petinggi kantor kereta api se-Rusia. Dia juga pejabat angkatan lah, dari angkatan. Yang aneh, saya itu begitu tiba-tiba itu melihat ada di ruang library saya itu kok kayak ada orang ya. Pak Budiman pasti kaget. Kok siapa ya gitu ada orang. Kemudian bahwa saya tahu kemudian bahwa orang itu adalah Maxim Gorky. Jadi bisa dibayangkan nggak? Pada saat saya melihat itu, ini beneran saya melihat atau tidak gitu kan? Dan ada kejadian-kejadian aneh lah. Bukunya dia terbuka dan lain-lain. Nah dari situlah terus saya akhirnya cari tanya pada yang punya rumah kan. Siapa sih dulu di sini tinggal? Dan ternyata benar, di situ tuh pernah tinggal Maxim Gorky. Dan di library itu dia sering ada, kalau kita bicara arsip-arsipnya bisa terbaca di situ. Dan ternyata dari blok rumah saya itulah Leo Tolstoy tinggal, semua tinggal. Jadi mungkin kalau saya bilang tercerahkan, saya tuh banyak merenung dengan yaitu ada guidance spiritual ya, guidance spiritual gitu. Iya, karena di sini kan memang banyak sekali filsuf-filsuf yang saya kutip, Bu Koni kutip. Betul. Itu lebih karena memang begitu banyak membaca dan kemudian tercerahkan ya. Kadang-kadang kalau sini tobat gitu ya. Kalau sini tobat.
Atau ya gini, kan kita tuh selalu bilang bahwa kita itu gini, kita selalu ingin perubahan. Tapi bagaimana cara kita berubah? Kalau kita tidak mampu, akhirnya paling utama ya kita rubah diri kita sendiri. Mungkin disitulah kalau tadi Pak Budiman lihat, sepertinya saya kok seolah-olah tercerahkan atau insaf tadi. Iya. Iya, memang di sini kan juga banyak soal soal tiran, kan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, tiran di sini yang saya bahas adalah, mohon maaf kalau saya bilang bahwa Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar, nggak kekurangan guru besar, nggak kekurangan orang-orang yang punya wawasan pemikiran yang hebat. Tapi kenapa dan kemana orang-orang ini sehingga suara mereka itu dikalahkan oleh suara-suara para para politisi pecundang kalau saya boleh bilang politisi pecundang. Kenapa? Karena menurut saya mereka banyak kalah oleh tiran dalam dirinya. Mereka takut bersuara. Mereka takut berucap, takut menulis, takut atas ancaman. Jangan dibilang kita nggak ada ancaman, pasti ada lah. Di dalam situasi negara seperti ini, kita vokal itu kan menjadi ancaman untuk orang tertentu. Atau kita tahu dan bergaul dengan satu kelompok, bisa dianggap ancaman oleh kelompok lainnya. Jadi kembali ke yang tercerahkan tadi, dalam tanda kutip bukan saya dapat enlightenment Nabi, bukan. Tapi saya merasa bahwa latar belakang saya, kemudian sekarang saya diberi kesempatan bergaul dengan banyak kalangan, dengan para petinggi partai, dengan para elit politik, dengan para konglomerat, kalau bisa dibilang konglomerat, dengan para pemikir hebat. Salah satunya adalah Hasto Kristianto. Mohon maaf kalau saya harus underline gitu ya, bahwa dia ada masalah sekarang tuh buat saya pukulan. Pukulannya tuh salah satunya adalah saya kehilangan sahabat berdiskusi yang pemikir yang hebat gitu. Dan punya integritas ya. Di Indonesia itu menurut saya sekarang paling susah itu adalah manusia yang berintegritas. Yang stick with what they believe dan membayar apapun dengan itu. Saya mungkin harus spill ke Pak Budiman loh. Saat-saat saya menolak MK, itu anak saya yang masih SMP waktu itu ada yang datangnya sekolahnya. Bayangkan anak SMP, tidak ada urusan sama ibunya sama sekali, itu bisa didatangi ke sekolahnya. Anak saya yang besar ada yang telepon, ada yang mengancam. Jadi itu terjadi. Tapi saya tuh bersyukur bahwa anak-anak saya sejak kecil sudah saya beritahu bahwa ibumu tuh orang yang punya prinsip. Dan once prinsipnya itu dia pegang gitu kan, ya resiko itu pasti ada. Ya be ready for it. Mami di suatu saat ketika beliau masih ada, itu pernah berkata bahwa satu hari kamu tuh kayaknya akan mati. Ini ngeri banget loh. Ini sebenarnya aku di Rusia tuh agak deg-degan. Kamu tuh suatu hari akan tinggal di negara bersalju, Mami bilang. Dan ketika kamu mati, beritamu ada di mana-mana. Karena kamu akan, darahmu tuh akan berceceran di serpihan salju. Coba ngeri nggak sih? Ibuku tuh lagi dying cancer, ngomongnya seperti itu. Itu kapan itu? Mami meninggal 2013. Jadi sekitar 2013 awal lah. Mami itu bilang begitu? Bilang begitu. Jadi waktu saya di Rusia, setiap saya lihat salju, Rusia kan most of the time kita bersalju. Gue di mana di koordinat gue? Iya. Tapi itu terjadi. Nah, saya udah bilang sama anak-anak, jadi memang saya tuh orang yang punya sikap. Dan sikap saya itu ya akan saya pertahankan kalau saya benar ya, sekali lagi kalau saya benar gitu. Jadi mereka udah ready lah. Udah ready ya? Ya, malah anak saya yang kedua gara-gara ibunya begini, tanpa izin, ya udah beda Bun, gue ganti warga negara aja biar lu aman. Dia ganti. Dia sekarang udah warga negara UK. Oke. Hasto. Ya. Ini juga menarik, Mbak Koni. Ketika wawancara dengan ada Hasto juga di situ dengan Akbar Faisal, yang mengatakan sudah spill bahwa Hasto akan jadi tersangka. Dan kemudian sekarang menjadi tersangka, dan kemudian sekarang juga dituntut 7 tahun penjara. Ini memang sebuah operasi politik atau operasi penegakan hukum sebenarnya, kalau sesuai dengan informasi yang Mbak Koni dapat? Operasi penegakan hukum berbalut politik. Berselimutkan politik. Kalau kasus gini, kembali tadi saya bilang, kenapa saya tuh bergaul ada dimanapun juga. Satu hal yang saya syukuri adalah saya bisa mendapatkan atau orang tuh merasa nyaman bicara dengan saya. Nah, termasuk mungkin lawan-lawan politiknya PDIP dan lawan politiknya Hasto Kristianto gitu. Atau orang-orang yang merasa terganggu oleh Hasto gitu. Nah, jadi waktu era Mas Hasto tuh sedang sebenarnya dia nggak mengumpulkan dokumen ya. Ini mesti saya luruskan ya Pak. Silakan. Yang saya tahu dia itu banyak dikirimin dokumen. Jadi orang datang gitu. Bukan dia cari tahu gitu, bukan. Nah, kemudian dia mengumpulkan dan dia susun, dia cari para ahli misalnya tentang Pilpres, tentang apapun itulah waktu itu. Orang-orang ITB juga ikut terlibat yang menyimpulkan apa isinya dan lain sebagainya. Nah, jadi Mas Hasto itu bukan cari kesalahan orang, tapi orang banyak melaporkan. Nah, waktu kasus dia kemudian begitu keras bersuara,
saat petinggi negara, saya nggak boleh sebutkan, itu khusus menjemput saya di Bali. Saya kan biasa terbang lewat Bali kan ke Rusia itu. Langsung jemput saya dan bilang, ini sahabat lu bisa kena. Lu harus bilang dia harus stop atau ini betul-betul nggak bisa ditahan. Jadi gini Pak Budiman mesti tahu juga di aparat itu ada juga orang-orang yang berhati nurani sangat bersih. Cuman karena institusinya sudah dicap buruk, kita mencapnya seolah-olah the whole institution is bad gitu. Tapi sebenarnya enggak. Banyak orang yang sangat berhati bersih yang masih melihat tadi ini banyak juga nggak fair terjadi kepada satu orang atau satu kelompok itu menyatakan lah. Cuman kita kan waktu itu pengennya jaganya Pak Hasto jangan sampai kenapa-napa. Ya tapi kan seorang Hasto Kristianto dengan pertemuannya, dengan cara dia berpikir, dengan keyakinannya dan semangatnya untuk merubah dengan caranya ya. Kita nggak boleh menyalahkan cara orang dong. Ya kan cara yang dia tempuh adalah seperti itu, terus bersuara gitu dan sangat vokal gitu. Ya akhirnya memang harus menempuh itu dan nggak meleset. Yang kedua, ketika Mas Hasto baru diambil atau ditahan itu saya kan juga bertemu dengan para tokoh penting politik yang bilang gue tahu Hasto itu sahabat lu gitu kan. Ini hati-hati, dia tuh bisa kena lama. Mendingan dia diam aja. Bisa kena lama. Bisa kena lama. Kan waktu itu saya cuma tahu dia akan ditarget. Nah, tapi saya nggak tahu berapa lama. Jadi kebetulan waktu saat beliau dipakaikan baju itu pertama kali, itu saya di sebelah ibu. Kami di Teguh Umar. Dan saya duduk pas sebelah ibu. Jadi detik-detik menyakitkan itu, bagi ibu terutama pasti, itu saya ada di sana. Nah, jadi untuk saya paling penting waktu itu saya ingin tahu PDIP ini akan dipegang bagaimana kesekjenannya. Dan saya berbahagia ibu langsung saat itu juga, I think 15 minutes after itu PES, ibu langsung bilang, keluarkan surat sekjen saya pegang. Wah itu saya senang sekali karena menurut saya ini hantaman untuk pihak yang sedang menghajar PDIP gitu loh. Memainkan kursi sekjen kan ceritanya. Nah, yang kedua adalah penting buat saya adalah sekarang Bu, kita berapa lama mesti begini? Karena kan PDIP mesti kongres. By the way saya bicara ini bukan seorang PDIP, ini mesti diluruskan. Orang yang dekat, iya. Banyak orang soal menganggap saya itu PDIP, bukan. Saya itu cuma orang yang bersahabat dengan ibu dan dengan PDIP semua. Nah, sebagai sahabat PDIP, sebagai sahabat ibu, sebagai pengagum Soekarno, saya ingin PDIP itu menjadi partai yang tetap terjaga. Jangan sampai dia terrusakkan oleh permainan politik tingkat begini gitu. Waktu itu dibahas dikira-kirakan 2 tahun lah gitu. Diperkirakan 2 tahun. Diperkirakan 2 tahun. Ya, the most 4 tahun tuntutan, 2 tahun diputuskan. Lalu terjadilah salah satu sidang yang kuasa hukumnya itu, waduh, begitu keras gitu. Karena memang di temuan di lapangan tuh banyak yang membuat mereka harus berkata apa yang sebenarnya dari faktor hukum kan. Tapi saya ikuti itu begitu keras perdebatannya. Nah, saya dipanggil lagi oleh para petinggi partai. Ini bukan partai PDIP, manggil saya itu malah partai-partai di luar PDIP. Salah satu yang saya sangat hormati bilang begini, boleh nggak? Kan kita sayang PDIP, kita sayang ibu, jangan sampai ibu kenapa-napa. Ini kalau Hasto begini cara tim hukumnya, dia bakal kena 8 tahun. Oh. Saya kan kaget loh. Ini kok enak banget ya? Ada orang sedang tim hukumnya sedang mengajukan argumentasi gitu kan? Kok langsung bisa di-pack gitu? 8 tahun gitu. Oh ya kalau nggak percaya, saya panggilkan orang KPK kalau kamu mau dengar langsung. Ya saya tunggu, datang orangnya. Terus dia bilang, ya Bu, karena ini bagaimanapun, ya maksudnya institusi kan kena lah. Kalau terlalu keras begini. Ya udah, dari situ saya langsung menghadap ke Teguh Umar. Sebenarnya Ibu, I have a bad news ya. Ini ada waktu itu tim hukum juga ada. Sebenarnya kalau begini gitu yang akan dikorbankan Pak Hastonya. Jadi tolonglah, ini gimana caranya? Kita kan nggak boleh. Dan karena kita tahu kasus ini kan bukan kasus uang negara, and so on and so forth lah. Saya nggak akan masuk ke ranah hukumnya, tapi kalau kita baca sekilas kan terjadi memang politisasi gitu. Nggak mungkin kata Ibu, nggak mungkin lah. Keadilan itu masih ada di negeri ini, nggak buta lah. Orang juga semua lihat. Ketika turun 7 tahun kemarin, itu yang saya bilang sama Ibu. Ternyata angka 7 masih bermain. Angka 7 masih power of 7. The power of 7 karena buat saya ya, saya sekali buta hukum Pak. Mungkin orang anggap saya guru besar, tapi saya nggak ngerti hukum sama sekali. Buat saya yang sangat sederhana mikirnya begini, bagaimana seorang Tom Lembong yang sidang-sidangnya hampir rempet dengan Pak Hasto, dengan angka yang jauh berbeda, meskipun sekali lagi saya dari Pak Surya Paloh mendengar dia juga sangat dipolitisasi ya. Tapi anggaplah itu kan, ini kenapa angka itu bisa sama hukumannya. Jadi saya ingin tahu ya dasar jaksa di kita itu atau penuntut atau hakim atau apa gitu. Itu mungkin. Jadi kontemplasi seperti itulah. Ya
itu terjadi sebelum saya menulis ini kan sebelum terjadinya ini. Tapi karena menulis buku ini saya jadi lebih kuat. Karena memang ini yang sedang terjadi. Nah, disinilah tugas kita semua. Makanya kalau Bapak kan hadir, terima kasih by the way, waktu saat book launching, saya langsung perbandingkan angka. Tiran dalam diri yang kita mesti kalahkan adalah tiran ketidakberanian. Karena kalau kita berani bersuara, berani mencelahkan, berani menyatakan kebenaran, maka 1 banding penduduk Indonesia itu yang 1 banding 2 juta sekian itu akan tercelahkan. Tapi once kita memilih diam, memilih takut, memilih bersembunyi, ya yang 1,2 juta sekian juga akan tidak tercerahkan gitu. Jadi lebih ke sana, lebih ke tiran dalam diri itu dalam pengertian this is the time for us to reflect ourselves dan mengalahkan semua ketakutan karena kita sedang menuju atau apa ya menyatakan, mungkin pernah dengar nggak Soekarno bicara tentang Penta-Rei? Boleh diulang, silakan. Jadi Soekarno itu menyatakan bahwa hidup itu harus mengalir. Itu prinsip Yunani kan. Tapi yang saya khawatirkan sekarang, ketika Soekarno menyatakan Penta-Rei, dia bicara soal bangsa yang mengalir menuju bangsa yang berkeadaban, berkesadaran. Jangan sampai ini sekarang kita Penta-Rei, tapi Penta-Rei ke arah yang lain, arah yang kumuh, arah yang kotor, arah yang menghancurkan Indonesia ke depan. Gitu. Kembali ke kasusnya Mas Hasto, Mbak Koni, itu kan akan kena berat. 8 tahun, dan sekarang kemudian the power of 7 yang kemudian dijatuhkan oleh jaksa. Gimana reaksi Ibu ketika Mbak Koni berkomunikasi dengan Bu Mega? Setelah tanggal itu keluar, waktu itu keluar. Kebetulan saya baru kemarin ketemu Ibu dan ya buat Ibu tuh pastinya kita masih percaya tim hukum akan terus melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi kalau melihat itu saya lebih menarik diri dan melakukan apa cara saya. Dan saya tersedia Ibu, of course. Ibu tahu sekali lah, saya punya cara berpikir yang lain. Dan saya akhirnya cari tahu kenapa si 7 ini keluar. Ya kan, ternyata ada hubungannya dengan pergolakan yang akan terjadi di dalam sistem kepartaian PDIP, misalnya Kongres. Itu ada pengaruh dari luar yang ingin ikut bermain ke dalam PDIP. Tentang pemilihan sekjen, di mana orang-orang ingin ikut bermain ke PDIP gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang kekuatan Ibu lah yang diperlukan. Makanya kalau ada yang tanya, kira-kira Kongres itu akan memilih ketua umum siapa? Karena kan sekarang ketua umum itu pada muda semua ya. Kita lihat Demokrat, jatuhnya ke AHY. Kita lihat siapa? Pak Haritanu. Sudah Angela, AHT gitu kan. Tapi kalau untuk saya, PDIP sendiri menurut saya masih perlu figur Ibu. Karena dalam level bisa bicara dengan kebijaksanaannya, dengan wawasannya, dengan pengalamannya. Mungkin in this case sama seperti juga Nasdem juga nggak akan jatuh ke Prananda kan dalam waktu dekat. Saya berharap PDIP akan terus dipegang Ibu sehingga apapun, bukan saja Hasto kan. Kita kan nggak bicara cuma Mas Hasto, tapi bicara bagaimana ke depan PDIP bisa membantu merubah dan mengarahkan bangsa ini menjadi lebih atau balik ke normal, nggak lebih lah, balik ke track negara yang berkesadaran yang normal tadi itu. Tapi kalau dari informasi yang Mbak Koni dapat, di end dari kasus Hasto ini akan bagaimana? Akan tetap 7? Turun? Nanya pinter banget sih. Percaya nggak sih? Aku tuh on the way ke sini, aku tuh agak shock sebenarnya. Karena somebody call me dan cuma bilang begini, Kon, nggak usah khawatir ya, katanya gitu kan. Hasto udah aman, nanti penjaranya di mana kita udah tahu. Kita juga teman-teman yang akan mengiringi dia untuk teman dia berdiskusi kita udah tahu. Yang pasti temanmu itu aman lah. Berapapun tahun gitu. Kapan itu? Ya akan segera kan Bang. Enggak. Informasi masuk ke Bu Koni. Tadi on the way ke sini. On the way ke sini, makanya saya cuman, wih hebatnya Indonesia gitu. Satu hal saya bersyukur bahwa saya tahu Mas Hasto akan baik-baik saja gitu kan. Tapi di lain pihak saya bilang, oh ya udah berarti ya saya udah bisa perkirakan. Sekarang kalau ini perkiraan saya, berarti kalaupun nggak 7 tetap aja lama. Tetap lama. Feeling ya. Kalau ini feeling saya. Karena dengan kalimat tempatnya sudah siap, kawan-kawan lingkungannya sudah siap, yang bisa bikin dia tetap bisa berkembang dengan kekuatan pikiran dan kemampuannya berdialektika. Kan Mas Hasto perlu terus tuh. Dia selalu pengen bicara kan orangnya, selalu pengen ada teman bicara yang setimpal. Itu saya lega satu hal. Tapi yang di lain sisi saya cuma bilang, so this is the law yang kita hadapi hari ini. The law yang terintervensi. Yang sangat terselimutkan oleh politik dong. Apa namanya? Intervensi politik.
terselimutan politik, intervensi kan namanya, atau perintah kah, atau apa saya nggak tahu. Tapi ini yang mesti mungkin kita harus akhirnya, kalau nggak salah saya juga kan, kalau udah baca sampai halaman itu, saya menulis tentang jaksa-jaksa atau para hakim atau para penegak hukum yang jangan hanya bicara soal law ansih, tapi bicaralah dengan nurani, dengan sanubari. Karena hukum yang sesungguhnya itu kan penggunaan nurani. Bagaimana mungkin seorang ibu yang dihukum karena menanak nasi, mencuri untuk anaknya makan, itu sama dengan pencuri yang dia mencuri karena ingin hidup hedon. Misalnya, ada hal di sini yang terkait nurani manusia kan, sanubari manusia gitu. Mungkin kita nih gini, kita lebih banyak bicara soal penegakan hukum, betul nggak? Lupa kita bicara soal penegakan nurani hukum, sanubari hukum. Dasar hukum itu nurani kan sebenarnya. Tapi apa nggak tidak utopis ya berbicara soal nurani, berbicara soal nilai, berbicara soal value, berbicara soal etik di sistem yang sangat pragmatis dan transaksional? Dulu sebelum saya menemukan jalan saya menulis buku ini, itu yang saya rasakan. Mungkin saya terlalu utopis. Mungkin saya terlalu itu terlalu besar, terlalu grande, terlalu powerful semuanya. Tapi kembali, Soekarno memerdekakan bangsa ini, itu kan dari nurani dia. Dengan segala tantangannya. Hari ini kita memerdekakan Indonesia, yang sudah di tangan kita sendiri, bukan di tangan musuh. Harusnya lebih mudah dengan kita mengalahkan tiran tadi dalam diri. Tiran itu tadi yang disampaikan oleh Pak Budiman. Tiran ketakutan, tiran ini utopis saja. Tiran mereka terlalu besar, mereka terlalu powerful. I don't think so. Satyam Eva Jayate, selalu yang disampaikan oleh Ibu atau Mas Hasto, saya pikir itu akan terwujud. Jadi kebenaran itu akan menemukan jalan. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun mungkin kalau harus bicara soal konteks Mr. Seven. Tapi tapi akan, contoh lah. Kalau kita bicara ya di sini kan, saya kan bicara tentang Tri Hastu, tentang Trihita Kirana, Tritantu, ya kan? Saya bicara tentang apapun itu. Kalau kita lihat ini kan tentang keseimbangan. Semesta itu selalu fair. Iya dong, semesta itu selalu fair. Bu Kony, jadi kalau Ibu cukup dekat dengan PDIP, dengan semua kalangan, tampaknya menyikapi kasusnya Mas Hasto juga berbeda ya? Saya? Enggak, di dalam internal PDIP. Di dalam internal PDIP tergantung dia siapa, dengan melapat kepada siapa, dan ingin PDIP dibawa kemana. Bahasa saya mesti begitu, karena saya nggak boleh juga berbicara tentang PDIP, saya bukan orang PDIP kan. Tapi saya yang dari luar tuh melihat demikian. Dan untungnya, ibu itu, makanya tadi saya bilang, figur seorang Megawati Soekarno Putri itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Ya, karena dia bukan saja bisa mempersatukan segala unsur di dalam PDIP sendiri, tapi bisa dibayangkan nggak? Saya kebetulan mendampingi ibu ke Vatikan. Di Vatikan itu beliau ditunjuk menjadi pembina atau pembina nggak boleh namanya, tentang seluruh sekolah-sekolah Katolik seluruh dunia. Ada 3 jutaan sekolah atau berapa juta saya lupa. Bagaimana seorang Megawati Soekarno Putri diminta oleh Pope waktu itu untuk menjadi pemimpin sekolah-sekolah Katolik seluruh dunia, iya kan? Dan nggak banyak kan? Even Putri Raina aja nggak masuk. Waktu bicara sama ibu sama-sama dalam satu forum ya. Jadi buat saya ada leadership seorang Megawati yang diakui dunia dengan wawasannya. Karena kalau orang nggak kenal Mega, kalau kesannya kan marah-marah terus gitu, galak. atau buzzer itu mempermainkan dia seolah-olah bagaimana. Dia nggak kenal Megawati. Megawati itu menurut saya kamus berjalan, pelaku sejarah yang berjalan, dan juga ya tadi karena dia besar di istana dengan pemikiran bapaknya all the time gitu kan. Kan banyak, aku tuh sering bilang sama ibu, Bu bikin buku dong gitu. Jadi cerita-cerita yang ibu dipesani apa oleh bapak itu kita semua tahu gitu, akan tercatat. Ibu nggak mau, ibu belum mau. Tapi kami yang beruntung bisa dengar gitu kan, ya itu yang kami catat terus. Nah, salah satunya misalnya di buku ini saya kan baru menemukan bahwa ternyata Soekarno pernah melihat Indonesia seperti apa. Itu kan sajak yang menurut saya sangat dalam kalau kita mau renungkan ke diri kita sekarang. Jadi jangan melihat Indonesia itu sebagai hanya diri kita, kelompok kita, partai kita, atau kemenangan kita 2029 dan seterusnya. Lihatlah Indonesia itu sebagai kita bersama gitu. Kalau Ibu memang bukan orang PDIP, tapi seorang scholar yang memahami politik, termasuk juga politik PDIP.
Ini kasusnya Hasto ini merupakan hantaman kesekian ya. Dulu Orde Baru Ibu Mega sendiri yang kemudian diperiksa di kepolisian dan sekarang menyentuh kepada jantungnya sekjen dari PDIP dan akan mengganggu juga masa depan PDIP sebetulnya. Saya rasa Ibu sudah siapkan calon pengganti yang pasti beliau sudah anggap paling tepat ya. Karena buat saya pribadi sekarang, melihat Ibu setengah hari menjadi sekjen, setengah hari menjadi ketua umum. Iya dong. Loh kalau sekarang tahu di Teguh Umar itu udah jadi kayak kantor PDIP kan. DPP kan pindah ke sana. Nggak mungkin lah Ibu yang mesti tiap hari ke DPP dong. Jadi kantor PDIP itu sekarang ada piket. Jadi setengah hari itu tugas Ibu sebagai sekjen, setengah hari sebagai ketua umum. Which is menurut saya, dan Ibu tetap baik-baik aja, tetap tegar, tetap sehat gitu kan. Tapi kan buat saya kayaknya aduh, harusnya sudah mungkin jangan terlalu lama. Kami berharap waktu itu dengan tadi putusan Pak Hasto yang berita pertama itu hanya akan tuntutannya sangat pendek, berharapnya kan Pak Hasto segera mengisi kembali kan. Karena menurut saya roda PDIP itu banyak terbantu pada saat Pak Hasto memimpin. Tapi ya saya nggak tahu juga dengan misalnya partai-partai lain sudah lebih tahu siapa sekjen yang baru misalnya. Kan buat saya jadi lucu juga ya gitu kan. Saya lapor sama Ibu, Bu, ini kayaknya kok partai lain lebih tahu daripada PDIP sendiri. Jadi kalau saya pikir PDIP akan baik-baik saja harusnya. Akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja tuh intuisi seorang Koni Rahakundini Bakri atau berdasarkan informasi-informasi yang Ibu serap? Intuisi dan informasi kalau nanti Kongres itu seperti yang saya harapkan. Kan boleh saja Ibu punya harapan pada partainya kan. Tapi kan saya juga yang melihat, saya juga punya harapan lain. Misalnya saja nih, dari sekian nama sekjen, calon. Misalnya ada 5 gitu. Saya langsung bilang sama Ibu, dibanding ini, saya mending ini. Ya gitu aja. Mau Ibu dengarkan atau tidak, urusan lain. Urusan lain gitu. Dan kadang-kadang saya malah depan orangnya nggak pernah. Saya nggak punya beban untuk, karena sekali lagi saya bukan PDIP. Even depan orang yang saya suka atau nggak suka pun saya bisa nyatakan demikian. Karena sekali lagi yang saya bilang, saya perlu sebagai scholar, saya melihat PDIP ini perlu bagi negara ini sebagai penyeimbang. Tanpa PDIP udah susah ya. Saya bingung nih, semua partai udah bersatu, jadi gimana? Gitu. Oke, tapi juga sekarang mulai muncul polarisasi di publik bahwa PDIP juga kemungkinan akan masuk dalam kabinet. Nah ini dia, ini kayaknya kita jadi bahas PDIP terus nih. Jadi ini podcast tentang PDIP. Cukup dekat berinteraksi dengan kalau itu terus terang saya nggak bisa masuk terlalu jauh karena menurut saya Ibu Ketua Umum tuh sudah tahu pasti, jangan saya. Terlepas manusia Indonesia memecah seolah-olah PDIP di sana, non PDIP di sini, jangan salah ada hubungan pribadi yang demikian dekat, demikian personal, demikian batinnya antara seorang Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Mungkin nggak banyak anak-anak buzzer atau anak-anak muda yang tahu yang mengembalikan Pak Prabowo bisa ke Indonesia lagi. Bu Mega. Itu Ibu Mega. Itu kan sejarah yang orang harus juga tulis. Jadi sejarah itu jangan kayak ikut sekarang gelombang melupakan sejarah, melupakan 98 ada pemerkosaan dan lain-lain. Nggak ke sana arahnya kita. Arahnya kita orang-orang yang masih bicara tentang sejarah adalah sejarah gitu. Iya, tapi memang kita tidak bahas PDIP, tapi Ibu sebagai scholar lebih untuk Indonesia yang lebih bagus, apakah memang PDIP tetap berada di luar sebagai watchdog, sebagai kekuatan penyeimbang, atau memang masuk dalam barisan kekuasaan? Politik itu sangat cair ya. Jadi bisa aja di saat kemarin kita berpikir PDIP harus di luar, tapi begitu misalnya ada gerakan dari para ini sekali pandangan saya ya. Misalnya ada gerakan dari para tokoh seperti Pak Sutrisno untuk melengsarkan Gibran misalnya. Oh, udah pasti saya bisa bersuara. Menurut saya siapa yang harus menghentikan Gibran gitu. Dalam kapasitas membantu Pak Prabowo dengan tugas-tugasnya. Dan salah satunya mungkin dari PDIP. Sebut saja misalnya Mbak Puan kan. Mbak Puan kalau saya bandingkan, sekarang kan ada muncul AHI misalnya, Agus Yudhoyono. Tapi kalau saya jujur, Mbak Puan ini kan tokoh yang orang masih juga belum tahu banyak riwayat dia. Orang masih melihat dia anaknya Megawati Soekarno Putri, cucunya Soekarno. Banyak yang nggak tahu Mbak Puan itu masih muda sekali sudah membereskan waktu kejadian dulu di Kalimantan yang bunuh-bunuhan Madura. Dayak Madura. Ibu waktu itu nggak bisa berangkat, yang diutus Mbak Puan. Waktu kasus Maluku, lagi berdarah-darah juga Maluku, perang kelas-kelasan itu. Ternyata Mbak Puan, dan Mbak Puan tuh cerita dengan saya tuh sambil masih ada kerasa gemetarnya dia tuh ngeliat darah. Dia masih muda dong waktu itu, tahun berapa. Bagaimana dia harus mewakili ibunya bicara di depan publik, bersikap. Itu contoh-contoh yang saya bisa ceritakan secara besar ya. Nah, kalau saya ditanya pribadi, kalau misalnya memang akhirnya DPR memutuskan seorang Gibran Rakabuming Raka ini tidak sah karena memang dari awalnya
tidak pas cara masuknya ke dalam posisi hari ini, ya kalau ditanya dari PDIP siapa, udah jelas Puan Maharani. Puan Maharani. Ibu cukup dekat dengan kalangan-kalangan militer, baik yang masuk aktif maupun yang sudah purnawirawan. Sebetulnya ada apa di balik suratnya Forum Komunikasi Purnawirawan TNI soal meminta soal pemakzulan Gibran? Suasana kebatinan yang tidak tertulis dalam pernyataan itu sebetulnya apa yang dikhawatirkan? Saya nggak tahu ya. Tadi saya kalau ketemu Pak Tri, saya bilang Pak Tri saya sangat kagum Pak Tri masih berani menyuarakan itu. Saya nggak mau bahas lah kawan-kawan Pak Tri siapa, tapi yang saya lihat Pak Trinya pribadi karena saya kenal pribadi. Mungkin mereka khawatir tadi kalau terjadi sesuatu dengan negara ini atau dengan pemimpin negara ini, misalnya Pak Prabowo, apakah sudah tepat bahwa Gibran akan memimpin? Kemudian mungkin kekhawatiran bahwa ayahnya Gibran ini juga banyak sekali bikin kesalahan, kalau boleh dibilang kesalahan atau ketidakmatangan bersikap, berpikir, bertindak. Contoh IKN. Ingat nggak kita awal-awal sudah ingatkan jangan sampai jadi hambalang kedua. Ini jadi hambalang, super hambalang kan kalau sampai betul-betul IKN itu stuck. Dan kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo kan nggak banyak bicara soal IKN juga. Nah, jadi intinya mungkin ke sana ya sekali lagi. Kalau saya melihatnya bukan saja Pak Tri sebenarnya, kegelisahan itu ada ketika kalau memang coba bisa di-recall nggak? Yang saat saya bicara, saya dapat kabar dari Rosan, yang kemudian Pak Rosan tuh bantah dia bicara itu. Itu terserah urusan dia bantah, tapi saya kan juga nggak mungkin ngarang gitu ya. Itu saya bicara di depan forum para petinggi militer, mantan Kasau, yang semuanya waktu itu gelisah, MK itu memutuskan. Nah, tapi kan akhirnya karena politik terputuskan. Nah, mungkin sekarang gelombang kedua adalah Pak Tri yang sudah melihat bahayanya apa. Itu yang saya expect sekarang para pemuda, para mahasiswa, para siapalah, termasuk juga DPR untuk segera menyikapi itu gitu. Dan jangan terlalu lama menunda-nunda ini karena kita nggak bisa panjang-panjang, nggak fair juga buat Gibrannya loh. Kalau untuk saya pribadi ya, nggak fair juga dong buat Gibrannya. To be or not to be aja lah. Kalau memang memutuskan dia, kenapa dia berhak untuk terus gitu. Tapi kalau tidak, itu juga jelas. Kalau tidak kan jelas tadi masuknya dari MK, dari ini, dari itu, dari ketidaksiapan dia, dari semuanya gitu. Tapi juga ini harus DPR-nya juga fair. Nggak boleh bermain di atas gelombang terlalu panjang. Tapi tampaknya juga sampai sekarang kan belum ada langkah politik DPR mau menyikapi surat itu mau diapakan. Kan artinya agak kalau Pak Jokowi kan mengatakan ya Pak Prabowo sama Pak Gibran itu satu paket. Ini mungkin yang akan menyulitkan bagaimana DPR menyikapi surat dari Forum Purnawirawan TNI itu. Tidak ada yang memang sulit mungkin. Apalagi sekarang posisi MPR, kita tuh udah banyak sekali melakukan perubahan yang akhirnya bikin kita pusing sendiri kan. Kalau dulu kan enak aja, MPR aja tinggal bersuara kan gitu. Nah, kalau saya bilang sekarang, kalaupun sulit, harus kita selesaikan. Ya, harus diselesaikan. Harus apapun selesainya. Apapun. Karena kalau tidak, nggak mungkin kita terus berpanjang-panjang sampai 2029, kemudian seterusnya, hanya meributkan hal ini. Gitu. Jadi kalau saya bilang, ya tadi lawan tiran dalam diri. Termasuk tiran dalam diri para petinggi DPR. Betul, kita sebagai orang yang sudah duduk dalam kalau saya lihat ya, kalau sudah dalam sana kan ceritanya mereka berlebur nih, menjadi satu, komunikasi arus sering, and so on and so forth. Tapi kan itu harus memutuskan suatu sikap, bukan berkomunikasi itu untuk delaying. Karena yang kita lagi taruhkan kan negara kita nih, nggak mungkin kita jalan terus dengan ketidakpercayaan pada pemimpin. Artinya ini juga menyandra Gibran. Pak Prabowo. Dan Gibran juga. Ini kan menjadi gantung ini sebetulnya. Gantung. Makanya menurut saya yang saya sekarang tuntut untuk berkesadaran dan kalau boleh para anggota dewan segera baca buku saya ini, lawan tiran dalam diri itu, lawan tiran dalam institusi DPR untuk bersuara sesuai kebenaran dan masa depan Indonesia. Jadi apapun sikap DPR, kalau katakanlah yes berlanjut, kalau no ya tetap akan. Ya udah kalau memang harus akhirnya Gibran ya sudah Gibran, nggak usah dibahas lagi. Nggak usah dibahas lagi kan? Nggak usah dibahas lagi, gitu loh. Tapi harus catat juga ada luka yang akan terus melekat bahwa sebuah negara bernama Indonesia itu bisa diatur ketika pemimpinnya nekat untuk mengatur dan merubah konstitusi. Nah, yang kalau saya dengarkan misalnya Bivitri ya, Bivitri kan nggak memasalahkan Gibran turun hari itu besok. Yang dimasalahkan Bivitri itu atau orang-orang ahli tata negara, jangan sampai jadi habit seperti ini. Bahwa ketika you are in power, you can do anything that you want. Karena ini bahaya. Kalau ini dibiarkan, misalnya saja nih Pak Prabowo 2 kali, dan Gibran 2 kali misalnya. Di hari mereka selesai, itu Jan Eta sudah umur berapa? Loh,
Bisa saja kan, Iya. kalau hari ini bapaknya, kakeknya bisa membenarkan bapaknya, ya besok bapaknya bisa membenarkan anaknya lagi kan. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Harusnya DPR juga menghitungnya ke arah sana ya. Tapi kan gini Bu, ini surat sudah dikirim, Ya, ya sampai sekarang kan juga mengatakan argumennya sangat apa ya, sangat ngeles. normatif. Normatif belum baca, Iya, iya, iya. ada surat lain yang juga masuk. Ininya kan kegamangan DPR untuk memproses ini, yes or no, sehingga tidak lalu selalu dipakai sebagai alat ketika satu saat kemudian dipakai lagi gitu loh. Ini kan menciptakan sebuah ketidakpastian juga sebetulnya. Ya ini kita sebagai rakyat harus menjadi rakyat yang tercerahkan. Karena gini, banyak orang melihat sebuah bangsa itu dari bangsa itu gimana pemimpinnya membawa bangsanya. Udah saya balik konsep itu semua. Sekarang itu bagaimana rakyat membawa pemimpinnya untuk bersikap untuk bangsanya. Jadi kalau kita jadi rakyat yang diam, rakyat yang takut, rakyat yang nggak berani bersuara sesuai hati nurani, sekali lagi ya, demi bangsa nih, demi bangsa kita bicara. Orang partai akan bicara demi partainya mungkin. Betul nggak? Atau yang sedang menjabat demi jabatannya gitu. Tapi yang kalau kita bisa mengarahkan untuk demi negara, demi NKRI-nya, demi keberlangsungan Indonesia ke depan, harusnya bisa. Tapi kan tidak semua orang punya keberanian seperti Koni Rahakundini Bakri untuk bersuara. Orang terlalu sibuk dengan urusan-urusan internal sehingga mendingan ya udah diam aja lah daripada menghadapi sesuatu yang berisiko pada dia. Itulah himbauan saya itu. Kita jangan bicara takut Cina akan menguasai Natuna, takut Australia akan begini, atau saya kemarin-kemarin masih berpikir kita akan diblok oleh The Quad dan lain-lain, Papua akan diukrainakan, betul nggak? Semua kekhawatiran saya itu kan jawabannya di diri kita. Jadi harus lahir justru seorang Koni Rahakundini Bakri yang banyak kalau memang disebut seorang Koni Rahakundini Bakri, karena sekali lagi tugas kita, tugas mulia kita itu dengan hati nurani kita. Saya nggak bicara begini ya, kita cuma mesti pisahkan, jangan buzzer yang dibayar terus ngomong apa. Ini kita bicara tentang para guru besar, para akademisi, para pemikir, para filsuf, para tokoh yang mau bersuara benar. Memang itu harus waktunya bersuara benar, karena 1:sekian itulah yang harus kita kejar. Oke, jadi kalau kembali kepada nasib surat Gibran, saya mendengar memang kemudian adalah siapa yang mau menendang bola ini. Karena kan 8 partai politik itu kan berada dalam kekuasaan pemerintahnya Prabowo Gibran. Yang berada di luar hanya Nasdem dan PDIP. Nah, surat itu dikirim, terus kemudian siapa yang akan nendang bola itu agar dibicarakan? Ini yang belum ketemu sebetulnya yang terjadi. Kalau boleh saya tendang kembali pertanyaan itu, saya ingin tendang kepada Pak Dasko. Karena begini, masalahnya kemarin saya lihat ya, Presiden kan pergi ke Rusia cukup lama untuk SPF. Kemudian pulang, terus kan pergi lagi, ya kan, ke Arab Saudi, kemudian ke Perancis. Dan kelihatannya berbincang-bincang cukup lama di depan tangga pesawat, bukan dengan Gibran, bukan dengan wakil presiden, tapi dengan seorang Dasko gitu. Udah saya berharap Pak Dasko lah yang bisa menendang. Harus dari sana. Nggak mungkin dong PDIP yang nendang tadi atau Nasdem. Secara logik aja kan nggak mungkin. Mereka juga akan nunggu dulu nih. Nah ya sudah, mungkin Pak Dasko yang harus tendang itu. Tapi bukankah kemudian ini juga sangat tergantung kepada will dari Presiden Prabowo Subianto? Pak Prabowo itu kalau saya bilang will-nya ada, tetapi dia kurang di support oleh orang-orang yang mau menyatakan cerita atau bad stories of the risk. Kan harusnya begini, sebuah kebijakan itu kalau diputuskan atau tidak diputuskan itu bukan cuma ancaman yang terjadi kan, tapi resiko. Resiko. Betul nggak? Nah, menurut saya, sayang saya nggak ada di lingkaran beliau lagi. Waktu beliau lagi running menuju presiden, saya ada di lingkaran pertahanannya, advisor for the defense ya. Meskipun saya advisor untuk Pak Ganjar, saya juga advisor untuk pertahanannya Pak Prabowo waktu itu. Nah, tapi sekarang setelah beliau menjadi, ya siapa orang terdekat beliau di antara konstelasi Mr. Don, Mr. SS, Mr. Hasim yang katanya begitu. Siapa yang bisa mengarahkan Pak Prabowo bahwa ini loh Pak, resiko. Jadi Bapak itu jangan dibiarkan hidup dalam istana di atas awan dengan kereta kencana. Ya betul, dia sedang di atas awan, di atas kereta kencana. Tapi kita juga ingatkan di bawah ini, jika tidak terjadi jika tidak terselamatkan, akan terjadi hal-hal yang bisa merubuhkan awan, memporak-porandakan kereta kencananya. Artinya bola itu di tangan dengan Sufmi Dasko Ahmad untuk menendang. Sekali lagi itu menurut saya.
dengan kapasitas hari ini Pak Dasko sebagai Wakil Ketua DPR, ya kan, kedekatan dia dengan Pak Prabowo. Karena saya kan pernah mengalami satu masalah dengan Pak Prabowo waktu beliau masih Menhan. Ketika saya menentang keras pembelian anggaran pertahanan menggunakan 1760 triliun, 1.760 triliun, dan saya cari dokumen semua untuk mendukung bahwa ini nggak boleh terjadi, dan thanks to God nggak terjadi. Kenapa? Karena at the end Pak Prabowo terima saya dan yang ngatur Pak Dasko. Waktu itu kan kayaknya jadi ada kubu Koni versus kubu Menhan kan. Padahal yang kita bicarakan kubu Indonesia yang mesti bener dong pertahanannya. Nah akhirnya yang panggil saya Pak Dasko, dan Pak Dasko mempertemukan saya dengan Pak Prabowo, sehingga kemudian saya mengerti pandangan Pak Prabowo apa, kenapa angka itu muncul, dan beliau juga mengerti keberatan saya Kemhan punya PT misalnya, lalu angka itu turun dari mendadak di depan untuk pengeluaran 10 tahun and so on and so forth lah waktu itu. Seorang Sufmi Dasko yang menyelesaikan masalah itu. Tapi kenapa sekarang surat itu udah hampir sebulan juga kemudian tidak diteruskan? Nah itu mesti Bapak undang Pak Sufmi Dasko ke sini. Iya, saya nggak tahu. Ada dua respon yang berbeda ya. Kalau Mbak Puan kan mengatakan, saya boleh minum ya? Silakan. Kalau Mbak Puan kan mengatakan bahwa belum dibaca surat itu satu poin kan. Oke, benar atau tidak itu urusan lain. Tapi Pak Dasko kan mengatakan banyak juga loh surat-surat yang lain yang dari forum purnawirawan lain yang mungkin aspirasinya mungkin berbeda, sehingga ada delay time gitu untuk menunda ini sampai mungkin menunggu situasi atau bagaimana? Kalaupun itu benar terjadi, menurut saya DPR itu harus jadi lembaga yang terbuka ya. Maksud saya terbuka aja kalau memang ada antitesis dari tuntutan Pak Tri misalnya kan kita tinggal lihat aja seperti tadi saya bilang, jadi guru besar di ini aja, kayak proses guru besar di Rusia aja. Masukin siapa yang nama-nama kandidat itu kan, siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju, apa alasan yang nggak setuju. Selesai. Kok sesusah itu gitu? Kita kan rakyat bayar anggota dewan dengan segala fasilitasnya. Itu kan untuk menuntut mereka kerja cepat, tepat, dan tegas ya. Dan lugas. Jadi berhak untuk kita bertanya juga, kenapa begini? Jadi rakyat pun harus bicara bahwa delaying time dari yang para pemimpin di dewan itu berdampak sangat tidak fairnya baik pada Gibran, baik pada Pak Prabowo sendiri, mungkin terus jadi Pak Kewudi jadi serba bisa aja dong. Saya nggak bisa menempatkan mengatasnamakan Pak Prabowo, tapi kalau saya jadi Pak Prabowo bisa juga jadi gimana sih, kalaragok kalau bahasa Sunda tuh. Jadi kita juga harus membantu Pak Prabowo juga Gibran bahwa nih statusmu tuh begini sebenarnya. Gitu. Jadi ada kepastian ya. Ada kepastian. Sehingga itu tidak diombang-ambingkan oleh ketidakpastian gitu. Pun kepada Pak Tri dong, kita kan lihat beliau tuh tokoh bangsa. Ya kan, mantan wapres gitu kan, dan kita tahu kita menghormati dia sebagai ayah bangsa juga lah. Ya dengarkan dong, itu bukan surat dari seorang Koni lah yang nggak penting itu gitu loh, itu seorang dari Pak Tri Sutrisno gitu loh. Gitu. Kalau Koni nggak mungkin nulis surat ke DPR, dia bikin buku aja, dibaca syukur kayak udah, ya kan, nggak ada waktu. Tapi kalau surat is for you gitu, dan you have to decide something gitu, atau enggak respons. Kalau memang ada surat tandingan ya buka aja suratnya, bunyinya apa? Bunyinya apa? Ya kan kita tinggal gitu. Kan ini negara katanya demokrasi. Kalau demokrasi kan katanya kita berdialektika ya, betul nggak? Ya sudah, terjadilah dialektika itu. Dan kepada semua masyarakat Indonesia yang saya himbau, jangan diam-diam aja ayah naon gitu. Ini something happen gitu. Dan ini nggak fair sekali lagi, baik buat Gibran sendiri, pasti dia juga nggak enak kan, gelisah. Kayaknya anytime gue bisa ngejungkel gitu kan. Buat juga Pak Prabowo yang mau bawa Gibran juga serba salah kan jadinya misalnya. Contoh buat saya adalah sign very important before he left. Dia bicara lama dengan Sufmi Dasko dan Gibran cuma termenung di situ, diam, tercenung. Oh itu buat saya itu bahasa simbolik. Bahasa simbolik. Sama dengan seven number three. Oke, mungkin nih kita geser ke tema lain. Besok katanya mendampingi Ibu Mega ke temu Xi Jinping. Saya besok diberi kehormatan oleh Ibu untuk mendampingi beliau. Nggak banyak soal yang bisa mendampingi beliau itu, yang diminta oleh beliau mendampingi dan bertemu Xi Jinping. Dan ini buat saya kebanggaan ya, setelah saya mendampingi Ibu bertemu Pope, membicarakan masa depan. Jadi gini loh, kelasnya Mega itu bukan kelasnya lagi Indonesia. So please lah, jangan beliau tuh dikuyo-kuyo karena politik lokal Indonesia. Karena dia tuh udah tokoh dunia. Ini yang mau saya sampaikan juga. Bagaimana tadi di Vatikan 3 bulan lalu ya, sekitar 3 bulan lalu, lalu sekarang negara, menurut saya, negara terkuat dunia sekarang, bukan lagi Amerika lah. Negara yang demikian powerful dan demikian ajaib. Cina ini kan keajaiban menurut saya dalam peradaban manusia. Ya kan, membalik sebuah negara yang demikian tertinggal menjadi hebat. Dan tokoh bangsanya, presidennya mengundang Ibu Mega
untuk bicara tentang peradaban ke depan manusia dan dunia, itu keren. Keren. Hanya Mega yang datang dari Indonesia atau pertemuan dengan bangsa-bangsa lain? Dengan bangsa lain, tapi saya boleh beri catatan, Ibu Mega lah tokoh pertama yang bicara. Diberi kepercayaan menjadi tokoh pertama yang bicara, itu keren banget. Talking about civilization. Dunia ya. Jadi ada peradaban dunia. Jadi dunia ini kan sekarang berjalan sudah sangat tidak fair. Bukan saja dalam konteks kita bicara Indonesia yang kecil ya, tapi dalam konteks misalnya bagaimana PBB tidak berjalan, bagaimana Dasar-Sila Bandung tuh nilai yang harusnya terus kita gelorakan lama tertinggal. Di Dasar-Sila Bandung kan ada yang paling penting, no intervention. No intervention to any kind of situation. Contoh Ukraine-Russia war. Itu kan perang of intervention sebenarnya. Intervensinya NATO dan Amerika terhadap Ukraina sehingga Rusia bereaksi. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus luruskan. Demikian juga tentang kasus Palestina dan lain-lain. Bu, tadi menyinggung soal tatanan dunia yang sudah disfungsi. Mostly ya. PBB tidak berfungsi, UN Security Council tidak berfungsi, General Assembly tidak berfungsi. Apa yang sering terjadi pada dunia ini ketika menurut seorang Connie, guru besar dari Saint Petersburg, yang ini lumpuh? Semuanya lumpuh. Trump juga seenaknya sendiri melakukan kebijakan-kebijakan. Sudah waktunya menurut saya, sekarang para tokoh dunia yang menonjol ya, seperti Presiden Putin, yang berani stand out untuk dunia kan, dengan tantangan sanction 21.000, dan negaranya malah naikkan PDB di tengah perang, itu udah keajaiban juga. Lalu ada Xi Jinping dengan BRI-nya, dengan apapun konsepnya terkait bagaimana dunia itu secara ekonomik harus berimbang. Bagaimana seorang kapten dari negara kecil Burkina Faso, ya kan? Dia bisa bicara dengan berkobar-kobar dan demikian baik. Tokoh-tokoh itu, demikian juga Ibu Mega yang dipercaya oleh, beliau bukan Katolik, tapi dipercaya oleh seorang pemuka agama Katolik, dan dia pemuka dunia, jangan bukan cuma agama loh sebenarnya. Kalau saya melihat Pope itu menurut saya mereka harus membuat penyeimbang dari United Nations. Dan sebutlah mungkin termasuk Xi Jinping, mungkin saya inginnya pertemuan ini, saya pribadi inginnya forum pertemuan itu menghasilkan semacam dewan peradaban dunia untuk masa depan. Jadi dipimpin oleh tokoh-tokoh ini. Sehingga UN tidak satu-satunya menjadi pemain lah, kalau bisa dibilang pemain, karena kan sudah banyak hal double standard UN itu. Iya kan? Dan paling tidak ada guide dari forum atau tokoh-tokoh yang bicara peradaban, dan tadi mengangkat pemikiran-pemikiran besar. Waktunya, contoh Dasar-Sila Bandung, kita kok kayak lupa ya. Indonesia itu menjadi core dunia pada saat Perang Dunia selesai, dunia menyelesaikan Perang Dingin itu juga, menyelesaikan kolonialisme, itu karena seorang Soekarno. Dan Soekarno itu melahirkan pemikiran besar bersama kawan-kawannya waktu itu di lahirnya Asia Afrika dan Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung second term kali ya, atau second Dasar-Sila Bandung, atau neo non-alignment movement lah, kalau boleh disebut demikian. Itu yang harus dibentuk, dan harapan saya dibentuk oleh Presiden Mega, Presiden Xi, Presiden Putin, Presiden Burkina Faso, siapa namanya, Traoré, dan lain dan sebangsanya itu. Jadi gini, apakah kemudian peran yang bisa dikerjakan oleh Indonesia? Kalau dulu 55 bisa melahirkan konferensi Asia Afrika, dan sekarang kemudian ketika dunia ini acak-adut gitu, nggak karu-karuan, lembaga-lembaga internasional itu pun kolaps, tidak bisa bersuara, apa yang bisa disuarakan oleh Indonesia sebetulnya? Suarakan Indonesia itu gampang, tapi kembali, kalau kemarin Bapak di acara launching buku saya, perhatikan nggak ada pengumuman di depan? VVIP chair, hanya untuk para guru besar, para diplomat, ya kan? Betul nggak? Dan para anggota dewan. Itu saya tiru betul cara Rusia memperlakukan pemikir. Jadi kalau Bapak tanya Indonesia mesti apa, membantu apa kepada Pak Prabowo, kita harus menempatkan para pemikir, para penulis sejarah peradaban di tempatnya. Jadi seperti saya di Valdai. Saya di Valdai sebagai penasihat Presiden Putin. Itu kita bukan cuma orang yang pro Putin atau suka Rusia. Jeffrey Sah dan lain-lain, ataupun orang yang anti Presiden Putin sebelumnya pun juga. Itu duduk bersama, kita berdialektika. Nah, ini nggak terjadi di Indonesia. Sekarang menurut saya yang terjadi itu adalah siapa nih? Geng scholars yang geng gua, yaudah kesini lah. Belajar kelompok ya.
Yes, belajar kelompok. Bener tuh istilahnya keren banget. Yang lain minggir. Iya. Itu nggak boleh dong gitu loh. Karena biasakan pemimpin juga jangan cuma diberi cerita indah. Banyak cerita nggak indah. Nah, ini yang sekarang jadi pertanyaan kan. Kenapa seorang Ibu Mega selalu bilang saya sahabatnya? Kenapa? Menurut saya karena saya tuh orangnya apa adanya. Apa adanya. Apa aja saya bilang sama ibu. Saya suka, saya nggak suka, saya setuju, nggak setuju. Dan ibu juga sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai sahabat, dia juga tarik sikap dengan jelas. Saya perlu pemikirannya. Saya perlu mendengar dia gitu. Nggak perlu orang yang mendengar mengangkat-ngangkat dan memuja-muja selamanya. Nah, ini yang saya rasa kita harus belajar dari seorang Megawati. Ibu tuh orang yang bisa dialektikal loh. Dan dia tajam. Kalau kita diskusi tuh sangat tajam argumentasi. Nah, saya berharap Pak Prabowo demikian. Dengan siapapun yang akan dia bentuk sebagai advisor. Atau kalau kita sebut Valdainya Indonesia lah. Kalau boleh kita tiru Valdai. Atau kalau nggak mau niru Valdai, niru ini dong Netanyahu. Saya kan dulu di INSS. INSS juga sama dengan Valdai fungsinya. Kami itu think tank untuk the Prime Minister. Gitu. Masa saya belajar dari Israel seperti itu, kemudian sekarang saya belajar dari Rusia seperti ini, nggak gemes saya untuk bikin Indonesia seperti itu kan. Gitu. Yang terakhir Bu, Ibu udah lama mengenal Indonesia ya, bahkan buku-bukunya sangat reflektif gitu kan. Pertanyaan saya adalah, apa sih sebetulnya akar masalah bangsa ini? Sehingga bangsa ini tidak sepesat bisa maju seperti negara-negara lain. Apa? Satu kata ya? Satu kata. Permisif. Permisif. Yes. Terhadap pelanggaran. Apapun, pelanggaran terutama. Sehingga udah. Jadi kita akhirnya jadi nggak peduli. Kita lupa bahwa bangsa ini dilahirkan oleh para sejarawan, para pembentuk. Saya bicara beyond atau lebih mundur dari Soekarno lah. Coba pernah perhatikan nggak perang Puputan Bali? Bagaimana seorang raja itu bertindak gitu. Banyaklah cerita kita, Kalinyamat ini itulah. Kita lupa melihat ke sana. Yang kita lihat cuma seorang panglima perang perempuan makan jantungnya Belanda gitu atau siapa. Come on. Itu satu hal kita apresiasi. Tapi spirit kita itu yang kita masih punya nggak seperti itu? Spirit seorang, gini lah, Cina itu besar karena keyakinan pemimpinnya kita bangsa besar. Nah, kata-kata itu di-rewind oleh Presiden Putin. Rusia itu bangsa besar, kita nggak kalah lah sama orang yang kita ngasih kita sanksi, memutuskan kita dari dunia luar. Kan seolah-olah Rusia itu tiba-tiba ditutup gitu kan. Dia bangkit. Nah, Indonesia kan nggak digituin. Harusnya kita punya kesempatan lebih besar untuk bangkit, atau seperti saya sampaikan, saya malah berdoa, ya udah kita sekalian aja diserang. Karena mungkin dari kita diserang oleh orang luar itu, muncullah kembali itu. Tapi kan itu pilihan yang sangat konyol gitu. Masa mesti sadar kita milih masuk jurang? Oke. Gitu. Permisif. Kalau apa yang Ibu paling khawatirkan soal nasib negeri ini sekarang ini, yang bisa menciptakan potensi disintegrasi atau keterbelahan? Ya, dengan konstelasi geopolitik yang juga geopolitik itu bisa dimainkan sebenarnya. Bukan natural geopolitik. Dulu kan geopolitik itu natural ya. Sekarang kan enggak. Sudah sangat tidak natural dengan segala macam kemampuan teknologi, kemajuan ilmu komunikasi, kemampuan tadi buzzers atau AI atau deepfake dan lain-lain. Jadi geopolitik itu bisa sangat bahaya. Artinya bisa by design oleh pecundang. Kalau tadi kita bicara soal pecundang kelas Indonesia, ingat bahwa ada pecundang global gitu loh. Dan itu yang kita harus hadapi bersama. Jadi kalau apa yang akan terjadi kalau kita terus begini. Yang paling Ibu khawatirkan? Indonesia bubar. Indonesia bubar? Bubar. Oke. Itu bukan prognosisnya Prabowo di 2030? Ini karena dia baca buku. Kalau saya bukan karena baca buku. Itu kan karena baca buku apa tuh yang agak-agak novel sebenarnya bukunya kan. Iya. Karena dia baca buku itu. Saya lupa judulnya. Tapi saya sempat tempat di TV juga gara-gara itu buku. Kalau saya lebih kepada kepermisifan kita. Kepermisivan bisa menciptakan bubarnya Indonesia. Bubar, dan mungkin bukan dari luar, dari dalam. Contoh, saya nggak bisa terima DPR dia. Kalau tadi kan Bapak sangat tertarik soal DPR suratnya Gibran, pemakzulan Gibran. Saya lagi tunggu DPR bersuara soal bagaimana anak-anak lagi retret, ya kan, acara keagamaan di Sukabumi. Lalu kita cuma memunculkan di media terus apa? Diam. Loh, ini titik kita pecah loh. Kita ini kan bangsa yang sangat kaya dengan segala macam, bukan cuma agama loh, even aliran. Saya bisa lihat itu ketika kemarin saya masukkan ke IG saya tuh melakukan melukat, ya kan, di Bali, dan itu saya menghormati tokoh pura itu karena ini pura kayangan jagat yang bukan pura sembarangan bisa dimasuki, dan saya sedang berjuang untuk sesuatu bagi pura ini yang harus saya mintakan ke Pak Gubernur sebagai penguasa Bali kan. Para tokoh pura minta tolong sama saya, dan untuk masuk pura itu saya harus berbaju adat. Untuk masuk ke tempat suci
ke air terjun yang dimiliki air sucinya, saya harus naik gunung berbaju adat. Yang muncul kemudian Bu Kony jadi Hindu. Iya. Jadi demikian simpel aja gitu. Saya bilang masa bisa pakai jilbab atau pakai mukena masuk ke pura, kan nggak mungkin juga kan. Iya, Kita mesti, hal-hal kayak gitulah kita masih harus juga benahi. Oke. Kalau itu Bu, mimpi Bu Kony ketika Indonesia berusia 100 tahun, 17 Agustus 2045, seperti apa yang Ibu bayangkan Indonesia ketika semua orang kan ini tahun emas, Indonesia emas 2045, tapi yang Ibu bayangkan seperti apa? Saya bukan iklan buku ya, tapi ini buku sepertinya menurut saya seperti kitab suci saya, justru untuk menuju Indonesia emas 2045. Pendidikannya harus seperti apa, tentara yang dibangun harus seperti apa, pemimpinnya juga harus seperti apa. Ini kan sebenarnya berbanding terbalik dengan semua apa yang terjadi. Saya nggak sedang coba mengajari karena saya nggak pernah, orang kan bilang, lu kan cuma guru besar. Tapi paling tidak dari keguru besaran saya sedang menjalin cerita apa yang saya lihat di negeri-negeri orang non jauh di mata itu. Apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka, apa yang dilakukan oleh rakyat mereka, bagaimana terjadi dialektika antara pemimpin dan rakyat, ya kan, tokoh agama, dan lain sebagainya. Itu kemudian saya refleksikan kepada leluhur kita dulu membawa Indonesia ini, dan itu ada di sini. Jadi kalau Indonesia 2045 saya harapannya seperti buku itu. Ten Commandments-nya dijalankan aja. Optimis? Harus dong. Saya kan orang yang terkenal selalu melihat gelas tuh half full, not half ya, empty. bukan separuh kosong ya. Tapi gini, kalau tokoh dunia yang paling Ibu kagumi hari ini. Boleh 2? Boleh. 3 boleh ya? Boleh aja. Presiden Putin, Xi Jinping, dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan itu yang tokoh yang paling Ibu kagumi? Saat ini, ya. Bagaimana Putin bangkit dari negara yang sedang diluluh lantakan dengan tetap tegak mengangkat dagunya. Kemudian Xi Jinping juga nggak mudah dengan segala tantangan ancamannya juga, apalagi dengan isu Laut Cina Selatan yang terus digaungkan, dan juga BRI yang dipermasalahkan. Dan di sini ada Indonesia yang punya Ibu Mega yang masih menurut saya menjadi lentera di antara kegelapan yang sedang kita tapaki hari ini. Kalau negara selain Indonesia yang Ibu kagumi, mendekati cita-cita ideal dari Kony Rahakundini Bakri sesuai dengan Ten Commandment yang ada di buku ini, negara mana? Rusia lah jelas. Rusia. Makanya saya langsung dengan senang hati menerima tawaran menjadi mendapatkan green card. Tapi to be honest, saya ditawarin menjadi warga negara kehormatan. Warga negara kehormatan? Ya, tapi waktu itu Ibu Mega langsung menyampaikan kepada rektor saya. Kan waktu itu Ibu sedang ke sana. Enggak. Kony cuma saya pinjemin di Rusia. Dia nggak boleh jadi warga negara Rusia. Itu yang saya pegang dari pesan Ibu itu. Langsung depan rektor saya. Oke, Bu Kony, terima kasih ya telah ngobrol di ruang tamu Back to BDM. Jadi buku ini menarik, saya sudah baca ya, sudah baca, sehingga saya kadang bingung dengan Kony ini sebenarnya wajahnya apa sih? Wajah politisi, wajah guru besar, atau sastrawan atau sastrawan, atau spiritualis gitu, atau provokator. Yang akhir maksudnya enggak lah ya, itu hanya joke. Thank you Bu Kony ya, makasih. Siap, terima kasih sangat.